Lagi dengan Bu Indi. Kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 2, kelas 4. Yang akan kita capai yaitu 1. Kalian dapat menyanyikan lagu dengan tempo dan tinggi rendah nada yang tepat. 2. Kalian dapat mengetahui tinggi rendah nada pada lagu. 3. Kalian dapat mencermati tokoh-tokoh cerita. 4. Kalian dapat menceritakan tokoh-tokoh pada cerita fiksi dan bercerita dengan benar. 5. Kalian dapat menjelaskan pengertian jenis-jenis cerita fiksi dan menyebutkan contoh-contoh cerita fiksi. 6. Kalian dapat menjelaskan jenis cerita fiksi yang dibaca. 7. Kalian dapat mengetahui perubahan gerak akibat gaya. 8. Kalian dapat menyajikan hasil percobaan yang dilakukan tentang pengaruh gaya dengan gerak dengan benar. Gambar di bawah ini. Hari ini Edo mendapat tugas untuk menyiapkan sebuah lagu daerah. Lagu itu akan dinyanyikan di depan teman-teman sekelasnya. Edo dan keluarganya berasal dari Papua. Edo teringat lagu daerah di lingkungan tempat tinggalnya di Papua. Edo akan menyanyikan lagu dari Papua yang berjudul Yamko Rambe Yamko. Kita bernyanyi bersama dengan Edo. Bernyanyi, kalian harus memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Apa kamu masih ingat tentang tempo dan tinggi rendah nada? Mari kita mengingat kembali tentang tempo dan tinggi rendah nada. Tempo adalah cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Tempo dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Pemilihan tempo dalam suatu lagu harus disesuaikan dengan isi lagu. Sebagai contoh, lagu yang menggambarkan keriangan biasanya menggunakan tempo cepat. Lagu untuk menidurkan bayi biasanya menggunakan tempo sedang ataupun tempo lambat. Sementara itu, tinggi rendah nada merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun nada rendah sesuai dengan notasi lagu. Berikut urutan tinggi rendah nada yang disebut tangga nada dengan notasi angka dan notasi balok. Semakin ke kanan, nada semakin tinggi. Sebaliknya, semakin ke kiri, nada semakin rendah. Nada bertitik di bawah berarti nada rendah. Nada tidak bertitik berarti nada sedang. Dan nada bertitik di atas berarti nada tinggi.
Nada-nada yang bertitik di bawah disebut tangga nada oktav rendah. Nada-nada yang tidak bertitik disebut tangga nada oktav sedang. Dan nada-nada yang bertitik di atas disebut tangga nada oktav tinggi. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Susunan nada yang berurutan naik atau turun disebut dengan tangga nada. Saja jarak antar nada yang berurutan itu naik atau turun tertentu pula. Ya, mari kita berlatih. Amatilah lagu yang Rambeyanto. Identifikasi tinggi rendah nada dari notasi lagu di depan. Apa yang kamu temukan? Tuliskan pada tugas di bawah ini. Edo merasa bangga karena lingkungan tempat tinggal keluarga besarnya kaya budaya. Ada lagu daerah dan juga cerita rakyat. Berikut cerita yang disampaikan Ibu Guru. Bacalah cerita rakyat berikut. Apabila kalian sudah selesai membaca cerita rakyat Kasuari dan Dara Mahkota, kita lanjutkan ke berlatih. Apa saja tokoh-tokoh dalam cerita tersebut? Sebutkan tokoh-tokoh dalam cerita. Kemudian ceritakan secara lisan cerita tersebut di depan teman-teman dan gurumu. Ada berbagai jenis cerita fiksi. Cerita fiksi adalah cerita atau latar yang berasal dari imajinasi. Dengan kata lain, tidak secara berdasarkan sejarah atau fakta. Terdapat beberapa cerita fiksi, di antaranya cerita rakyat, cerpen, dan novel. Cerita rakyat adalah cerita yang berasal dari masyarakat Indonesia yang telah diwarisi secara lisan. Cerita ini menjadi set dari sikap perilaku dan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat Indonesia yang terus berlanjut dari generasi ke generasi seterusnya melalui tradisi tutur atau secara lisan. Terdapat beberapa jenis cerita rakyat, antara lain 1. Cerita jenaka. Cerita jenaka merupakan cerita rakyat tentang perilaku orang bodoh atau orang malas ataupun orang cerdik. Masing-masing dilukiskan secara humor. Contoh, Lebay Malang, Pak Kodok, Pak Pender, dan lain sebagainya. 2. Mite. Mite merupakan cerita rakyat yang berhubungan dengan kepercayaan terhadap pada suatu benda yang dipercaya benda gaib. Contoh, Nyi Roro Kidul, Joko Tarub, dan sebagainya. 3. Fabel. Fabel merupakan cerita rakyat menokohkan binatang sebagai tokoh utamanya. Contoh, cerita si kancil dan buaya. 4. Legenda. Legenda merupakan cerita rakyat yang menceritakan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah. Contoh, Malin Kundang, Tangkuban Perahu, Dongeng Banyuwangi, dan lain sebagainya. 5. Sage. Sage merupakan cerita rakyat yang didasarkan peristiwa sejarah bercampur dengan fantasi rakyat. Contoh, Hikayat Hang Tuah, Ciung Wanara, dan sebagainya. Cerita fiksi selain cerita rakyat ada cerpen dan novel. Cerpen atau cerita pendek adalah suatu bentuk prosa naratif fiktif yang cenderung padat dan langsung pada tujuannya. Sedangkan novel adalah sebuah karya fiksi prosa yang tertulis dan selanjutnya kita akan berdiskusi. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian, mencari informasi tentang jenis-jenis cerita fiksi berikut. Kalian tuliskan hasil diskusi kalian di bawah ini. Selanjutnya, mari kita berlatih. Bacalah kembali cerita asal mula Telaga Warna dan Kasuari dan Dara Mahkota,
Kemudian, identifikasilah jenis cerita fiksi tersebut. Pulang sekolah, Edo mengendarai sepeda. Di jalan yang cukup ramai, Edo mengurangi kekuatan saat mengayuh sepedanya. Laju sepeda menjadi lambat. Di jalan lengang, Edo menambah kekuatan saat mengayuh sepeda. Laju sepeda menjadi cepat. Apa kamu masih ingat tentang gaya dan gerak? Ayo kita mencoba melakukan percobaan di bawah ini secara berpasangan. Tujuan yang akan kita capai pada kegiatan ini yaitu mengetahui perubahan gerak akibat gaya. Langkah kegiatan yang kalian lakukan: 1. Letakkan meja di tempat yang cukup luas. Kemudian, doronglah meja secara sendiri dengan penuh kekuatan. Perhatikan gerak meja. Apa yang kamu rasakan? Selanjutnya, doronglah meja bersama temanmu. Gunakan kekuatan penuh seperti saat mendorong sendirian. Perhatikan gerakan meja. Apa yang kamu rasakan? Tulislah hasil percobaanmu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apabila sudah selesai, mari kita renungkan kegiatan pembelajaran hari ini. Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Apa yang kamu perhatikan saat menyanyi? Apa pengaruh gaya terhadap gerak benda? Coba kamu jawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Lakukan pembelajaran ini, kalian dapat bekerja sama dengan orang tua. Bertanyalah kepada orang tuamu tentang lagu daerah di lingkungan tempat tinggalmu. Apa saja lagu daerahmu? Kemudian, pilih satu lagu daerahmu. Mintalah orang tuamu untuk menyanyikannya. Tuliskan syair lagu yang dinyanyikan orang tuamu. Selamat, kalian sudah melaksanakan kegiatan pada pembelajaran hari ini dengan baik. Kalian akan bertemu kembali dengan Bu Indi pada kesempatan yang lainnya. Salam semangat!